Jangan lupa subscribe, like, and share. Makanya kalau dengar ceramah tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir. Karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan dia minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, berapa banyak Ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir Fahuwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat? Ya jelas bahaya. Karena mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang mengkafirkan kita. Saya tadi berharap Kiai mengkafirkan, jadi saya dapat legitimasi. Iya. Begitu. Masalah ini di kalangan Asy'ariyah terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Kata beliau, ahli bid'ah yang mengkafirkan kita berarti kafir. Kata beliau. Wahabi kalau mengkafirkan kita berarti kafir. Karena di dalam hadis, man qala li akhihil muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Cuma kata Imam Nawawi dalam Raudhah, juga dalam Raudhatut Thalibin, pendapat yang muktamad tidak kafir. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Enggak mau belajar. Tapi dokter. Ya dia dokter bidang apa Ustadz? Akidah di Madinah Al-Munawwarah. Lah terus akidahnya akidah apa dokternya? Masya Allah. Jazakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, sangat menarik. Tapi di awal Kiai Idrus Romli mengatakan Ustadz Somad hanya punya waktu 30 menit. Dan saya dari tadi melihat dia bicara dengan beliau 30 menit seperti 3 menit. Begitu cepat. Saya yakin jamaah pasti tidak mau berhenti. Kiai, apa yang mesti dilakukan seorang ustadz ulama untuk meluruskan akidah umat? Saya kira memang pada zaman sekarang ini para asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya. Kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan?
Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh, Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun nggak turun, bisa ditanya lagi, loh kalau dengar dari aras ngapain turun? Tapi biasanya kalau terdesak, jawabannya bila takif wala tamsir. Oh, itu kan cara ngeles terakhir itu. Cara Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana, Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, gak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini gak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Berarti dengar ceramah kita waktu Isra Mi'raj. Lah ya itu, Bid'ah juga itu. Dialaskan lagi doa, Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas, gak ada, ya pasti ke tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai, bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu, bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan Untuk memecah kita dari dalam. iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya, Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Obat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Iya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan, katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga ya, Kiai. Persatuan Mantan Wahabi. Tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Termasuk yang tadi yang minta maaf ke saya baru Islam 2016. Sebelum itu saya kafir, dikafirkan. Kalau berani mengkafirkan ustadz, maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini. Memang akar radikal dari situ, Ustaz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar. Tapi masyarakat mudah sekali terikut, Kiai, karena hafal Quran dari pintu bahasa Arab, kemudian gimana menyadarkan umat? Kalau masalah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu bukan cuma orang Islam, hatta orang orientalis yang hafal tuh banyak. Kalau cuma hafal Al-Quran,
Orang orientalis kan yang hafal Quran kan banyak, Ustaz. Kemudian pakai nama-nama pesan SMP Ibnu Katsir, pesantren Imam Syafi'i, SDIT Imam Nawawi. Itu gimana hukumnya? Pakai Syafi'i tapi nggak kunut subuh. Nah, itu namanya tipu-tipu. Menipu namanya. Saya pernah ketemu Ustaz ya, di daerah kami. Bikin lembaga Imam Syafi'i. Tapi yang diajarkan Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa pakai nama Imam Syafi'i? Kita ini kagum Kiai sama beliau katanya. Nah, tapi Imam Syafi'i ini jadi merek. Sudah jadi nama mazhab. Kamu menipu. Kamu ini sama dengan jualan sate. Ada orang jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Begitu ditanya, loh ini kok ditulis sate kambing? Kan yang dijual babi. Kita ini kagum sama kambing. Mereka ini kayak begitulah. Saya kira seperti itu. Kenapa tidak Taimi? Kenapa Wahabi? Ya, karena Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Dan nama ini juga dipakai oleh mereka kok. Wahabi. Ulama-ulama Wahabi di dalam kitab-kitabnya menyebut bahwa Wahabi ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk membersihkan. Anugerah dan hadiah yang luhur. Cuma sekarang pengikutnya malu dengan nama Wahabi. Akhirnya pakai salah. Pakai Salafi. Padahal gurunya bangga dengan nama Wahabi. Jadi muridnya ini apa? Ukuk ya? Apa ukuk itu? Durhaka. Durhaka pada gurunya itu. Gak mau sama nama kebanggaan gurunya. Sama gurunya saja durhaka. Masya Allah, tabarakallah.